Hello, welcome Reboniers to mini course day 3. Apa kabar hari ini? Aku doakan semoga kalian sehat selalu ya supaya bisa terus ngikutin mini course sampai di minggu kedua nanti. Dan semoga kalian juga pada excited untuk mengikuti sesi hari ini. Karena kemarin kan kalian udah cukup dapat banyak ilmu ya tentang dasar-dasar product management, terus tentang a glimpse of product management juga dari sesi mengenai Learn with Revoyu gitu ya teman-teman. Nah, hari ini kita mau ada sesi apa yo? Coba udah pada tahu kan mana nih yang udah baca agenda atau udah baca informasi dari aku tiap siang hari ya di Discord. Coba hari ini kita bakalan ada apa nih teman-teman? Oke, sambil aku bocorin ya. Hari ini kita memasuki hari ketiga, yaitu kita mau akan ada practical simulation. Nah, simulationnya simulation apa? Masih pada inget nggak? Iya teman-teman, berarti teman-teman udah pada baca ya, berarti aku nggak sia-sia ya ngasih pengumuman tiap hari buat kalian. Jadi kalian bisa siap-siap nih, jadi udah tahu malamnya mau belajar apa. Bener banget, kita hari ini akan ada practical simulation mengenai product ideation process. Nah, setelah itu teman-teman di practical simulation ini nanti kalian boleh menyimak dulu, boleh juga kalau mau coba-coba kayak buka-buka tools yang lagi disimulasiin nanti juga boleh. Tapi kalau misalkan belum bisa langsung explore tools yang sedang dipraktekkan, nggak apa-apa, nanti videonya bisa di-rewind, jadi kalian boleh simak dulu baru mempraktekannya nanti. Setelah sesinya selesai ya, sambil mengulang videonya. Terus nanti di akhir sesi aku akan menjelaskan mengenai assignment dan juga e-certificate karena practical simulation ini adalah salah satu sesi yang bisa membantu kalian nanti saat ngerjain assignment yaitu case study nih teman-teman. Jadi harap disimak sesinya sampai akhir ya supaya kalian bisa nanti mengerjakan case study-nya karena buat teman-teman yang ngerjain case study nanti bakalan kita kasih kunci jawabannya nih untuk belajar-belajar lagi. Nah, tapi pada saat kalian bikin case study-nya itu kalian bisa melatih practical skill kalian gitu. Jadi, kalau misalkan kalian menemukan kesulitan nantinya kita akan kirimkan jawabannya ya untuk kalian nanti mengevaluasi lagi nih di bagian mana sih sebenarnya yang kemarin mungkin kalian agak kesulitan dan sebenarnya kayak gimana cara jawabnya atau cara bikin case study-nya gitu ya teman-teman. Jadi saranku bisa disimak sesinya terus boleh dikerjain juga case study-nya. Tapi jangan lupa kalau belum ngerjain certification test didahuluin dulu certification testnya karena certification test itu deadline-nya lebih awal ya teman-teman di hari Jumat malam. Oke, kalau gitu nih teman-teman yang mau bertanya bisa tulis pertanyaan kalian di live chat YouTube ya. Dan kita langsung masuk aja ke agenda utama kita hari ini yaitu simulation session bersama Kak Fajar Anugrah yang merupakan Digital Product Owner di Commonwealth Bank Indonesia. Nah, kalau teman-teman udah pada nggak sabar, langsung aja ya aku panggilin Kak Fajarnya untuk langsung sharing-sharing nih sama kalian para peserta mini course pada malam hari ini. Halo Kak Fajar. Halo, selamat malam Dea. Malam Kak, apa kabar hari ini Kak Fajar? Baik dong, selalu semangat untuk kita sharing lah. Meskipun sudah office Oke. hour ya, sudah di luar office. Tidak mengurangi Iya, semangat kita untuk tetap kita belajar dan biar bisa tahulah dan lebih mengerti soal product management ini. Kurang lebih seperti mantap itu kalau sih. gitu. Kak Fajar malam-malam masih mau sharing loh guys sama kita di sini. Oke, jangan Tapi dari disia-siakan ya. kantor. Masih di kantor ya Kak Fajar. Iya. Luar biasa, luar biasa. Jangan disia-siakan sesinya ya teman-teman. Baiklah, kalau begitu mungkin bisa langsung aja nanti Kak Fajar kalau mau kenalan lagi boleh. Mungkin ada teman-teman yang kemarin belum hadir atau lupa Kak Fajar itu dari mana ya. Mungkin boleh kenalan lagi, nggak apa-apa ya Kak Fajar ya. Boleh, Oke, kalau boleh. gitu teman-teman selamat belajar. Silahkan boleh dimulai Kak. Oke.
Jadi, selamat malam teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fajar Anugrah, bisa dipanggil Fajar. Nah, jadi, sebelum kita deep down lagi untuk sesi malam ini, mungkin, lebih kenalan dulu ya. Jadi, sekarang saya bekerja di Bank Commonwealth Indonesia as a digital product owner. Nah, oke. Nah, jadi, so far untuk di product management sendiri, saya sudah berkecimpung kurang lebih 4 tahun. Nah, di mana awal karir saya itu masuk as a product management intern. Nah, fun fact nih. Jadi, dulu di awal di MPM Group itu as a product internship. Nah, untuk handling, produk fintech juga untuk teman-teman, itu namanya aplikasi POS atau point of sales. Nah, kalau misalkan nih teman-teman, wondering apa sih aplikasi POS itu? Nah, aplikasi itu adalah aplikasi kasir. Nah, mungkin kalau teman-teman familiar itu seperti Moka atau seperti Pawon. Nah, kurang lebih aplikasinya seperti itu. Nah, berlanjut akhirnya saya lanjut ke, perusahaan payment gateway atau Doku e-wallet. Nah, jadi kebetulan pengalaman saya di Doku itu kurang lebih setahun lebih untuk, handling produk B2B. Nah, di mana aku bekerja as a product owner juga untuk, deposit top up management. Nah, jadi kurang lebih dari MPM still handling the financial technology, terus juga di Doku, eee untuk handling financial technology product juga, dan akhirnya sekarang end up as a banker untuk handling produk investasi gitu. Nah, mungkin sebelum aku cerita lebih detail ya soal pekerjaan aku sekarang dan apa yang aku handle. Nah, mungkin aku akan cerita dulu untuk background aku sendiri. Aku lulusan dari Universitas Indonesia, terus untuk jurusan dari Teknik Metalurgi gitu. Jadi, another fun fact about me adalah, aku bukan IT graduate. Jadi moral of the story-nya adalah bagaimana product management itu tidak melihat latar belakang background. Jadi bagaimana nih teman-teman, eee, untuk deep down lagi nih untuk product management meskipun bukan dari lulusan IT gitu. Jadi memang product management sendiri ini ilmunya it's so very flexible tanpa melihat latar belakang jurusan gitu. Nah, kurang lebih, itu yang aku bisa share about my life background. Nah, kalau misalkan mau kepo sama Instagram aku boleh. Kebetulan aku hobinya fotografi sama naik gunung. Jadi, teman-teman kalau misalkan di lain kesempatan bisa naik gunung bareng, feel free to welcome and join. Oke, next. Nah, jadi, current activity aku di kantor itu as a product owner of ada aplikasi namanya Kombank Smart World. Nah, jadi aplikasi Kombank Smart World ini adalah aplikasi untuk nasabah Bank Commonwealth untuk bertransaksi investasi dan juga untuk memonitor portofolio yang ada di bank gitu. Nah, mungkin teman-teman, portofolio itu apa sih, Kak, sebenarnya? Nah, kalau portofolio bank itu seperti tabungan, terus juga term deposit, terus juga atau deposito berjangka, terus juga including insurance dan juga, eee, produk giro dan investasi tentunya. Nah, talking about investasi karena memang, that is the main point of, produk aku sendiri. Nah, jadi, buat nasabah Bank Commonwealth juga nih kalau misalkan mau melakukan transaksi investasi itu bisa langsung di platform aku. Nah, di mana, aku sendiri nih yang membuat requirement gitu. Nah, jadi transaksi apa saja sih yang sudah berhasil, aku develop itu seperti transaksi reksadana, terus juga ada transaksi obligasi. Nah, terus juga ada, transaksi ISBN gitu. Nah, kalau ISBN itu kalau misalkan teman-teman familiar sama Polri, terus juga ada SR, terus juga ada SBR atau ST. Nah, itu teman-teman bisa melakukan pembelian melalui aplikasi aku.
Nah, kalau misalkan untuk produk reksadana sendiri, mungkin ya kita tahulah bahwa itu adalah sebuah produk untuk investasi jangka panjang ya teman-teman. Gitu. Nah, oke. Speaking of aplikasi Kombank Smart World sendiri, nah jadi tugas aku tuh salah satu tanggung jawabnya itu adalah creating the requirement atau sebuah proses, sebuah user process. Nah, di mana kalau teman-teman bisa lihat, nih, nah ini source-nya aku ambil dari corporate website aku ya. Jadi memang eh, sebuah proses dari mulai journey untuk sebuah melakukan transaksi, terus journey ketika kita memantau status dari transaksi, even sampai kita melakukan penjualan transaksi. Nah, jadi kurang lebih dari flow ini sebenarnya apa sih Kak sebenarnya gitu. Nah, jadi eh, as a product management, sebuah proses yang ada di screen aku sekarang show itu, that's what we call a user flow gitu. Nah, user flow itu apa sih Kak sebenarnya? Nah, jadi user flow itu yang akan menjadi highlights dari objektif pembelajaran kita pada malam hari ini gitu. Nah, jadi nanti aku akan ambil contoh nih untuk kita bisa membuat sebuah user flow. Nah, di sini untuk aku udah ambil contoh untuk kita creating a user flow untuk proses checkout dari aplikasi Uniqlo. Nah, untuk metode dalam pembuatan user flow-nya sendiri, kita akan menggunakan metode Crazy 8. Nah, jadi buat teman-teman nih yang sudah mungkin ikut sharing session kemarin ya, mungkin sudah sedikit aware nih terhadap proses Crazy 8 yang aku udah mention banyak banget kemarin. Nah, jadi pada hari ini kita juga akan belajar lebih deep down lagi nih soal proses yang ada. Apa sih itu Crazy 8 itu sebenarnya? Oke. Nah, sebelum kita mulai simulasi malam ini, oke, pelan-pelan. Nah, kita harus pahami dulu nih. Aku dari tadi tuh aku udah nyebutin berkali-kali user flow, user flow, user flow. Nah, jadi sebelum kita mulai simulasinya, nah, ada baiknya nih kita understand bareng-bareng dulu nih. Ada 3 pain points yang mungkin kita harus pahami bersama dulu sebelum kita memulai simulasi. Oke. Nah, yang pertama adalah apa sih artinya user flow itu? Terus yang kedua, kenapa kita as a product team menggunakan user flow? Kenapa sih mereka valuable buat kita? Nah, setelah itu, yang ketiga, bagaimana sih user flow itu kelihatannya? Bagaimana cara kita membuatnya? Gitu. Nah, jadi teman-teman, kita resapi dulu nih, kita tanya diri kita sendiri nih. Oke, I need to understanding first sebelum kita memulai simulasi malam hari ini. Oke, kita bahas satu-satu ya. Oke. Nah, jadi buat yang tadi nanya nih, eh pertanyaannya adalah apa sih artinya user flow? Oke. Nah, user flow itu adalah a series of action that user takes to achieve a goal. Oke. Nah, jadi bagaimana sih cara Halo, Kak Fajar. Halo, sepertinya tadi Kak Fajar sempat agak nge-freeze. Oke, kalau sekarang bagaimana? Ya, udah aman, Kak. Udah aman ya. Oke, aku Iya, lanjutkan lagi ya.
Oke, Oke, mungkin boleh diulang tadi dari penjelasan mengenai yang user flow ya. oke, oke. Nah, jadi, oke, kita ulangi lagi ya. Jadi, pengertian user flow itu adalah series of action that a user takes to achieve a goal. Nah, jadi ada sebuah aksi nih di mana user lakukan untuk menggapai sebuah goals. Goals-nya itu apa saja sih? Ya bisa saja untuk menyelesaikan transaksi, atau bisa aja dalam memesan sebuah produk, atau mungkin kalau misalkan kita di e-commerce adalah untuk menyelesaikan pembayaran, atau mungkin untuk membeli pulsa. That is the simple action that we call a goals. Gitu. Nah, jadi setelah kita tahu nih pengertian dari user flow, nah selanjutnya kenapa sih user flow itu penting? Nah, karena user flow itu digunakan sebagai metode untuk kita mengkomunikasikan. Nah, jadi user flow adalah metode yang kita gunakan untuk mengkomunikasikan produk requirement yang kita buat dari perspektif user gitu. Nah, jadi something yang teman-teman kita bisa pahami bareng-bareng nih bahwa oh ternyata penting juga ya kenapa kita harus pakai user flow. Ya karena user flow itu kita gunakan sebagai media komunikasi kita untuk giving our requirements dari sisi user gitu. Oke, next. Nah, seperti apa sih user flow itu kelihatannya tuh? Bagaimana sih sebenarnya? Kak, aku wondering deh. Tadi kan udah dijelasin tuh user flow itu apa pengertiannya dan kenapa kita butuh user flow. Nah, sekarang aku akan jelasin sedikit nih bentuknya itu kayak gimana sih. Nah, user flow itu sebenarnya it can be one of the type yang di bawah ataupun kombinasi. Nah, jadi balik lagi bagaimana cara kita mengembangkan dari jenis-jenis user flow-nya. Nah, yang pertama itu adalah task flow. Nah, jadi task flow itu adalah sebuah runtutan yang berisikan tugas. Jadi kayak dari action-action yang dilakukan dari sisi user. Oke. Nah, most likely untuk task flow sendiri ini biasa dalam bentuk a simple diagram with words. That's it. Jadi a simple diagram hanya dengan kata-kata saja gitu. Nah, another type of user flow itu adalah we call a wire flows. Nah, wire flows itu biasanya a simple user flow yang looks-nya itu low fidelity. Nah, kemarin aku sempat mention ya, low fidelity itu apa? Oke, mungkin ada yang bisa refresh dulu. Apa sih pengertian dari low fidelity itu? Oke, benar. Nah, jadi low fidelity itu hanya in high level scratch untuk step by step screen yang akan kita propose. Nah, gitu. Another type of user flow itu adalah screen flow. Nah, biasanya kalau untuk screen flow sendiri ini sudah bersifat high fidelity. Nah, high fidelity itu seperti apa sih, Kak? Nah, jadi memang dia sudah dalam bentuk high level screen yang memang in a real life, in a real-nya itu oke, 99% user akan melihat screen yang exactly same like that. Nah, biasanya untuk screen flow sendiri ini untuk kompleksitinya itu sudah lebih kompleks. Kenapa? Karena biasanya as a product management, oke, ketika kita providing screen flow, nah itu biasanya sudah dalam bentuk high level beserta negatif-negatif skenario yang ada gitu. Jadi di mana dari urutan nih dari nomor 1, 2, 3. Nah, ketiga itu dari yang pertama itu yang paling simple hanya berupa flow diagram biasa dengan kata-kata saja. Nah, di mana yang ketiga itu udah dengan level yang lebih kompleks, dengan high level screen yang lebih memadai, dan juga beserta dengan negatif-negatif skenario yang ada.
gitu. Nah, oke. Next slide, aku akan nunjukin beberapa jenis yang sudah aku jelasin nih, user flow yang aku sudah jelasin. Nah, aku minta tolong untuk teman-teman tebak nih ya, tebak nanti berdasarkan gambar yang aku akan share habis ini, yang mana sih yang task flow, yang mana sih yang wire flow, yang mana sih yang screen flow. Oke? 1, 2, 3. Oke, teman-teman bisa tebak nggak? Oke, kira-kira nih, dari gambar ini yang mana sih yang task flow, yang mana sih yang wire flows, yang mana sih yang screen flows? Oke, thank you so much teman-teman buat antusiasnya. Benar sekali. Nah, jadi buat teman-teman yang wondering tadi untuk task flow itu seperti apa, nah gambarannya itu ada di poin nomor 1, di mana memang as a simple flow diagram with only words. Oke? Nah, we come up with number 2, itu adalah wire flows, di mana wire flows ini sifatnya lebih ke low fidelity. Nah, jadi hanya benar-benar rough sketch aja ya. Nah, kalau misalkan teman-teman mungkin familiar dengan Whimsical atau Balsamic, we can use that platform atau as simple as a piece of paper and pencil untuk melakukan rough sketch dari wireflow. Nah, buat yang ketiga nih teman-teman, ini what we call a screen flow. Nah, screen flow ini memang kompleksitinya sudah lebih kompleks ya teman-teman. Jadi memang sudah lengkap screen by screen high level beserta negatif-negatif skenario-nya gitu. Nah, jadi teman-teman udah kebayang ya seperti apa sih look alike-nya itu dari user flow. Oke? Nah, Halo Kak Fajar. Sorry ya. sebelum lanjut tadi sempet, suaranya kayak agak apa ya, kayak agak breaking up gitu sih. Tapi kedengeran sih, cuma mungkin, boleh dicek dulu sebelum lanjut. Sorry ya teman-teman tadi suaranya tadi agak sempet apa ya, kayak agak kayak robot gitu Kak, Oh, wait, wait. bervibrasi dikit. Heeh. Oke sebentar ya teman-teman, kita cek dulu kendala teknisnya. Tapi semoga tadi yang penjelasan mengenai yang mana, task flow, yang mana, eee, screen flow, dan juga wire juga tadi semoga udah masuk ini ya, udah paham ya? Oke, cek cek. Halo Kak Fajar. Halo, kedengeran nggak sekarang? Ya kedengaran sih tapi masih kayak, eee, kayak pakai efek gitu Kak, kayak pakai efek-efek robot gitu, suaranya tuh kedengerannya kayak gitu. Coba boleh ngomong lagi Kak? Cek cek gitu. Bentar ya teman-teman ya. Kita cek dulu untuk sound-nya. Halo. Ya, gimana sekarang? Jelas nggak? Ya, masih agak ini sih, masih agak berefek gitu, Kak. Ya, ada ya katanya serak ya, serak kayak rambut dikit. Oke, nggak apa-apa. Mungkin kalau misalkan Kak Fajar mau coba live studio dulu bentar, terus habis itu coba masuk lagi boleh, Kak? Bentar ya, teman-teman. Nah, tadi kan udah pada saling jawab ya, teman-teman semua. Ya teman-teman, mungkin kalau misalkan screen flow tadi kan, Kak Fajar kan nge-screen capture dari tampilan asli ya teman-teman. Jadi mungkin kita nggak bisa ngasih lihat yang jelasnya.
gitu. Jadi tapi semoga teman-teman kebayang ya walaupun tadi ngeblur kan tapi hanya untuk memberikan gambaran aja gitu mengenai, yang versi, screen tadi ya teman-teman, gitu. Oke, kita coba lagi ya. Aku undang dulu Kak Fajarnya. Halo Kak. Halo, gimana sekarang suaranya? Better gak? Ya better better Kak, better. Oke. Paling aku minta izin nggak apa-apa ya untuk off cam. Mungkin I don't know what's wrong with the wifi, Oke. tapi oke, is it okay? Oke ya teman-teman ya, yang penting, bisa tersampaikan dengan baik ya materinya. Jadi teman-teman harap disimak aja, Kak Fajarnya izin off cam nggak apa-apa ya kalau gitu. Oke, baiklah silahkan dilanjut Kak Fajar. Oh ya tadi ada pertanyaan nih dari teman-teman, itu tadi yang bagian screen flow emang sengaja di-blur ya berarti ya? Karena itu tampilan Iya, memang display sengaja screen di beneran blur ya. ya? Iya Iya, gitu benar. ya teman-teman. Oke kalau gitu silakan dilanjut Kak. Oke. Nah, jadi tadi kita udah tahu bareng-bareng nih dari pengertian, terus juga dari kenapa kita menggunakan eh, screen flow dan juga kita understanding bareng-bareng nih tipe-tipe dari user flow seperti apa, dari task flow, dari wire flow sampai dari screen flow. Oke. Nah, fun fact-nya adalah the bigger the problem and features, the more user flow you'll probably create. Nah, jadi the bigger complexity, nah, jadi akan kemungkinan besar juga nih the more user flow you'll probably create. Oke. Nah, jadi kalau teman-teman wondering nih tadi yang aku sensor, nah itu adalah salah satu fitur sebuah transaksi di aplikasi aku. Nah, di mana as simple as di dalam satu fitur itu cuman memang untuk the features itself itu sangatlah kompleks. Nah, jadi teman-teman bisa lihat ya meskipun di blur, tapi kita bisa lihat how complexity that user flow that has been created. Oke, teman-teman. Nah, setelah itu, oke. Nah, jadi tadi kita udah mengetahui nih bagaimana cara untuk kita untuk mengetahui jenis-jenis dari user flow. Nah, sekarang kita mulai nih untuk bagaimana cara kita membuat dari user flow itu sendiri. Oke. Pertanyaan, Kak, gue kalau mau buat user flow mulainya gimana? Nah, as simple as ada tiga key indikator yang bisa kita tanyakan nih ke diri kita sendiri to help us defining the user flow. Oke? Nah, jadi yang pertama kita bisa cari tahu siapa user kita. Oke? Yang kedua adalah goals-nya mereka apa gitu. Nah, setelah itu step-step apa sih yang user kita butuhkan untuk achieve that goals? Oke. Nah, jadi teman-teman bisa explore nih tiga pertanyaan ini. Oke? Bisa explore tiga pertanyaan ini ketika teman-teman memulai untuk membangun sebuah user flow. Oke? Nah, tadi balik lagi di awal, sekarang kita akan mencoba simulasi membuat proses checkout dari aplikasi Uniqlo. Oke? Nah, base dari tiga pertanyaan indikator ini, berarti ketebak ya. Oke? Siapa user kita? Yaitu shopper dari Uniqlo yang ingin membeli baju. Oke? Nah, setelah itu goals mereka apa sih? Nah, goals mereka adalah bisa melakukan check out dan menyelesaikan pembayaran. Oke? Nah,
what are the step yang mereka butuhkan nih untuk mereka bisa achieve that goals. Ya, berarti tentu saja ketika masuk pasti akan dimulai dari homepage-nya dulu. Terus pengguna juga pasti akan memilih produk terlebih dahulu. Setelah itu melakukan konfirmasi, melakukan pembayaran. Setelah itu akan ada pemberitahuan. Nah, jadi udah kebayang ya step-step yang user kita butuhkan nih untuk achieve goals-nya apa. Oke, teman-teman? Nah, jadi sekarang kita bikin nih di simulation-nya. Oke, teman-teman? Nah, jadi pada simulasi malam ini nanti aku akan dibantu langsung sama Dea ya. Dea, apakah sudah siap? Halo, halo teman-teman. Aku langsung ditodong nih sama Kak Fajar buat bantuin simulasi ya. Teman-teman mungkin yang mau coba buka untuk tool simulasinya, bisa kita menggunakan salah satu tools web base ya teman-teman. Jadi nanti eh, kalian bisa coba buka sendiri ya linknya, nanti dibagiin di live chat. Nanti kalian bisa coba sign up pakai email, terus nanti kalian bikin boardnya sendiri gitu ya. Jadi kalau mau ikutan, kalian bisa bikin bentuk kayak gini nih. Nanti setelah kalian masuk ke linknya, kalian bisa sign up pakai email. Terus udah deh, kalian tinggal coba bikin template kayak gini. Gitu. Oke, Oke, thank you so much ya Dea udah mau bantuin malam hari ini. sama-sama Kak. Kapan lagi kan gue ngerjain MC-nya? Iya, luar biasa ya, hostnya dikerjain. Nggak apa-apa Kak, ini demi teman-teman Eh, mini course semua yang ada di sini ya, supaya lebih Oke, nah, kebayang prosesnya. oke. Nah, Dea, mungkin aku mau memberikan informasi juga ya. Jadi, salah satu platform nih untuk kita as a product management to doing a roughly sketching di awal itu biasanya kita pakai aplikasi digital board. Nah, jadi malam hari ini kita akan pakai yang namanya InVision nih, teman-teman, gitu. Nah, jadi selain InVision itu apa saja sih, Kak, kira-kira platform yang menyediakan board digital nih yang bisa kita as a product management itu untuk coret-coret. Nah, selain InVision, itu ada platform lagi namanya Miro.com. Nah, kalau teman-teman familiar nih sama Miro.com, nah nanti kita bisa explore bareng-bareng ya untuk Miro.com di full course untuk product management gitu kurang lebih. Nah, atau kalau misalkan nih teman-teman sekarang, waduh, gue lagi susah banget nih akses buat ke laptop untuk buka digital boardnya. Nah, teman-teman bisa ngambil a piece of paper. Nah, jadi hanya balik lagi, hanya selembar kertas dan juga sebuah pensil atau pulpen untuk kita bisa coret-coret. Oke? Nah, jadi deh, tadi kan aku udah jelasin tuh 3 indikator sebelum kita memulai defining the user flow. Yaitu pertama, siapakah user kita? Oke? Yang kedua Oke, adalah goals mereka apa? Dan yang ketiga adalah step-step apa saja sih yang mereka perlukan untuk achieving the goals. Oke deh ya? oke, Oke, siap, stay with me ya. Oke, kita mulai siap dari Kak. kotak pertama nih. Ya, Oke, untuk kotak pertama itu kira-kira aku akan ngegambarin user berada di homepage terlebih dahulu ya. yes. Oke, berarti di sini mungkin aku bisa just using a Uniqlo store. Oke, ceritanya homepage-nya Uniqlo ya ini ya. Iya, benar. Ya, Nah, setelah itu, kalau di homepage itu biasanya ya untuk memudahkan nih, kan akan ada beberapa jenis kategori menu ya.
Jadi Yes. di sini let's say kita tulislah homepage. Oke. Nah, mungkin another things itu kita bisa melakukan menu-menu kategori berdasarkan jenis-jenis pakaiannya ya. Ya, Oke, mungkin di sini jenis-jenis pakaiannya itu berarti ada atasan, top, terus juga ya, ada baju wanita. budget, ya, woman, Oke, setelah itu ya mungkin ya baju pria, man, anak-anak, ya, dan baby lah ya. Oke, ya, oke. man, kids, and baby. Mungkin teman-teman kalau punya ide juga bisa ditumpahkan saja di live chat ya, teman-teman. Sambil kalian menyimak, mungkin ada ide apa gitu ya. Dan Oke. teman-teman nggak apa-apa kalau misalkan lagi nggak pakai laptop atau lagi nggak ada device yang bisa membuka aplikasi ini, sorry maksudnya ngebuka web ini, nggak apa-apa tadi kata Kak Fajar kan coba aja di kertas dulu ya, nggak masalah gitu. Oke, kita lanjut lagi ya. Biasanya kalau di menu utama itu ada apa aja ya kira-kira ya Dea? Dia ada ide lagi nggak nih? Di menu utama itu biasanya ada display ininya dong Kak ya, display gambar item-itemnya gitu, Oh, biasanya di homepage. oke, oke. Berarti mungkin di Mhm. sini kita akan draw a small square aja lah ya, representing Ya, kayak heeh. mungkin item-item yang mungkin yang sedang seasonal lah ya, Ya yang lagi lagi. new arrival misalnya. Oke, mungkin aku gambarnya kotak-kotak ini as a represent Mhm. untuk setiap produknya ya. Ya, ya. Oke. Mana nih Nah, teman-teman yang suka belanja online? Pasti tahu ya, tampilannya udah kebayang ya kayak apa ya homepage kalau buat nah, belanja-belanja online gitu ya. hmm. Dia kayaknya ada yang kurang deh. Apa ya? Mmm, oh buat ini Kak, yang buat kayak kalau mau sign up atau login gitu loh. Oh, oke, oke. Berarti kita taruh di sini mungkin semacam icon orang aja lah ya. Ya, Kan ya, biasanya suka ada tuh untuk login. Nah, ya. sama mungkin namanya website atau platform untuk belanja pasti ada identik dengan keranjang atau basket. Keranjang, Oke. pasti dong. Nah, mungkin di Iya, sini kita bisa rough sketching, rough icon untuk ya gambar keranjang lah ya. Anggap aja iya. begitu teman-teman ya. Oke. Oke. Nah, kayaknya ada yang kurang nih. Biasanya untuk Mhm. memudahkan dari user menemukan eh, referensi atau produk yang dicari, pasti ada search bar-nya dong. Ada Benar search nggak? bar, ya. Oke. Kita kayaknya bisa Sambil tambah search cek. bar-nya di atas produk ini ya, kurang lebih ya. Yes, di atas ya. Oke. Ya, mungkin di sini search. Oke. Thank you loh teman-teman yang udah bantuin ya, apa namanya, untuk ide-idenya. Oke. Oke. Nah, mungkin kayaknya untuk roughly sketch-nya kita bisa taruh di sini dulu ya untuk Ya, di halaman pertama as a homepage-nya. Nah, siap. mungkin untuk lanjut kedua nih, eh sepertinya kalau misalkan nih si nasabahnya mau check out, Mhm. usernya mau check out Usernya Kak. maksudnya. Mohon dimaklumi ya User teman-teman bawah ya. nih. Oke, oke. Nggak Gak apa-apa Kak, apa-apa lanjut biar Kak. biar nggak tegang-tegang Ya biar banget nggak gitu. tegang ya teman-teman ya, biar nggak tegang. Usernya, Oke. oke biasanya. Mhm. Berarti mungkin di sini ada kondisi di mana usernya melakukan login terlebih dahulu ya. Yes, betul. Oke, berarti mungkin kita as simple as dari login iconnya Login. kita Mhm. bisa ya let's make a anggap saja seperti login icon lah ya versi Ya, besarnya. ya. Nah, Kebayang biasanya lah di ya login teman-teman. icon itu akan ada dua Email, informasi yang harus dimasukkan. Benar gak? yes, betul. Oke. Biasanya email sama password tuh. Jadi di sini kayak email and di sini password. Oke. Nah, ada yang kurang nggak ya kira-kira?
Menurut Dea gimana? Yang kurang itu kalau misalkan dia belum punya account, Kak. Hmm, oke oke. Nah, jadi kalau gitu berarti di sini kalau misalkan belum punya, mungkin kita akan taruh di sini sign up ya, di sini. Ya, sign up. Oke. Nah, atau ada yang kurang juga nih ternyata. Kalau misalkan eh, dalam halaman login itu pasti akan ada pilihan untuk eh, lupa passcode just in case user tersebut lupa sama passcode-nya. Jadi Ya, kita bisa taruh di sini aja ya untuk lupa ya. password ya. Mana nih geng yang suka lupa password? Coba dong komen di live chat mau tahu mana nih yang suka sama aku. Lupa password. Oke. Oke, next Mantap. berarti eh, Ada tombol ininya dong, Kak. Tombol apa tuh? klik klik login-nya gitu atau apa Oh gitu. iya, Button buat benar benar ya, benar. mantap. Thank you loh Dea. Oh iya, sama-sama, Kak, sama-sama. Oke, Ya, mungkin di sini teman-teman aja juga ya. thank you banget ya yang udah bantu ingetin juga nih. Yang tadi Nah, udah anggaplah tombol ngasih loginnya di tahu. sini. Ya, Oke, nah setelah login, nah mungkin ceritanya si user ini, oh oke, akhirnya gue sudah menemukan baju yang gue mau nih. Oke, nah jadi di sini halaman selanjutnya kita akan membuat keadaan atau steps di mana nasabah lagi nasabah aja terus. nggak sabar lagi. Nggak apa-apa guys, kita maklumi aja ya. Oke, jadi si pengguna ini dalam keadaan sedang memilih memilih baju yang akan di check out. Oke. Nah, jadi kurang lebih aku akan redrawing lagi halaman yang kurang lebih hampir sama seperti homepage tadi ya yang di awal. Ya, Oke, seperti di awal. sebentar. Di kategorinya ya berarti ya. Iya, benar. Oke. Teman-teman Oke. bisa sambil tulis-tulis juga ya di boardnya masing-masing. Baik itu yang digital board ataupun di kertas kalian sendiri. Nah, sebentar. Oke. Ya, kurang lebih seperti ini ya. Nah, Yes. sekarang Dea, kira-kira informasi apa saja sih yang mau kita tampilkan kalau pengguna tersebut Pengguna ya. pengguna tersebut pengguna tersebut akan memilih sebuah produk nih. Yang Oke, pasti dia ada ide nggak nih kira-kira? foto itemnya dulu nih yang gede gitu Kak ya, biar kelihatan nih detail itemnya. Oke, Biasanya tuh kan. oke, ini berarti ya anggaplah foto produk ya guys ya. Mhm. Foto Nah, produk. foto produk. Nah, oke. Ya. Setelah itu biasanya ada apa lagi nih, Dea? Ada pilihan kayak size gitu dari Oh, XS, S, M, L. oke. Nah, jadi di sini mungkin kita akan ada semacam itu ya, tick button untuk memilih size yang user tersebut mau ya. Oke. Yes. Mungkin Size, pilihannya heeh. Color misalnya. M, L sama XL. Nah, mungkin ya that's as simple as the circle lah ya. Oke. Ya, Nah, di mana ada ukuran, pasti di situ ada warna dong, tentu saja. yes. Oke. Ada Nah, warna. jadi di sini ya anggap aja di sini ada kotak-kotak yang warna-warni ya, teman-teman ya. Ya, gunakan imajinasi kalian, guys. Iya, menggunakan imajinasi aja gitu. Nah, kira-kira ada lagi nggak nih yang kurang nih dari sini?
Oh, yang wajib harus ada itu harganya jangan lupa, Kak. Ntar pas udah diklik nolnya banyak kan pusing juga ya kita. Oke, jadi Price-nya nanti jangan lupa. eh, oke, jadi mungkin kan ya harganya kan berbeda-beda ya. Jadi nanti ketika pengguna pengguna sudah memilih ukuran dan juga warna, barulah kita akan tampilkan harganya ya di sini ya. Harganya dalam bentuk Oke, ya anggap saja dolar lah ya. Oke, mantap dolar. Thank you mantap. ya teman-teman yang udah bantu juga nih ngasih detail-detailnya apa aja. Nah, setelah itu, setelah pengguna setuju nih kalau misalkan untuk oke sudah memilih dari size, sudah memilih dari warna. Nah, tentu saja kita harus memasukkan ke keranjang dong untuk produk Yes, tersebut. Benar nggak? Nah, betul. berarti we Betul, miss ada one yang jawab button, juga we tuh. need to create Yes, keranjang. keranjang. Tambah ke keranjang gitu ya. Iya. Nah, mungkin di sini aku akan bikin simple button keranjang aja dulu ya. Ya. Oke. Oke, next Dea, apalagi nih kira-kira nih? Ada nggak ya perspektif kira-kira halaman keranjang nih mau kayak gimana Dea? Ada ide nggak? Hmm. Ada ide nggak nih teman-teman mungkin mau bantu aku di live chat setelah udah ditambah ke keranjang ya berarti ya. Berarti kan di sini ada menu keranjang nih. Kita harus ada list item-item yang udah kita masukin ke keranjang sih pastinya ya untuk di-review lagi Oke, keranjangnya. oke. Mungkin di sini aku akan apa ya? Mungkin akan ada pilihan. Just in case kalau misalkan list A, list B, list C. Nah, jadi kalau misalkan nih, ya dari barang A, B, C yang sudah dimasukkan ke keranjang, dan ternyata di keranjang ini aku pengennya kayaknya pengguna bisa Mhm. checklist-checklistin lagi nih. Either dia mau beli A, B, C atau ternyata gue mau beli yang B aja deh. Nah, jadi di sini checklistable ya, Dea ya. Ya, ya. Bisa Nah, jadi di di-checklist ya sini box-boxnya. contohnya user mau membeli produk A dan B saja gitu. Ya, Oke, next. oke. Berarti nih setelah keranjang, habis itu eh, memilih jenis pengiriman ya tentu saja ya. Yap, betul. Jenis Oke, pengiriman. Mau COD? Bisa nggak nih COD Uniqlo? Atau mau pakai ekspedisi? nah, Atau kurir online instan? Banyak ya oke. guys sekarang pilihannya ya. Dea wondering nggak kenapa sih pengirimannya itu ditaruh di halaman keranjang? Karena kan udah Pengen. kayak udah confirm mau beli gitu. Jadi kayak setelah masuk keranjang terus mau kita terimanya nih dengan cara apa nih gitu. Benar Oke. nggak teman-teman? Coba mungkin teman-teman ada yang punya pendapat lain. Kalau menurut Kak Fajar gimana? Nah, jadi kalau menurut aku, kenapa kita masukin pengiriman ke dalam keranjang? Karena pengiriman pun juga akan ada biayanya kan. Nah, jadi di halaman keranjang ini akan ada proses kalkulasi harga di mana ngecombine dari produk A, B beserta biaya pengirimannya gitu. Mantap. Jadi nanti semua proses perhitungan harganya ini akan ada di satu halaman gitu. Nah, jadi Iya. pengirimannya sudah nih. Ada yang kurang nggak, Dea, kira-kira? Alamatnya Kak. Kalau nggak ada alamat mau dikirim kemana? Iya, benar. Jadi nanti mungkin di sini kita tulis kecil aja ya, alamat pengiriman. Oke. Oke. Nah, jadi setelah pengguna nih memasukkan alamat pengiriman, oke. Nah, berarti kita udah bisa melanjutkan pembayaran. Benar gak? Betul. Kita bisa ke Gimana menurut pembayaran. Dea? Oke. Jadi berarti di sini akan ada button untuk kita masuk ke halaman pembayaran.
Oke. Ada yang bilang voucher code dimasukin ke mana nih, Kak? Anggaplah buttonnya kayak gini. Kalau voucher code. Apa? Kalau punya voucher code gitu dimasukinnya di Nah, page yang ini atau yang mana nih? oke, it's a good question. Nah, tapi balik lagi nih teman-teman. Di sini kan kita fokus untuk how we build MVP gitu. Nah, jadi konsep dari MVP itu adalah yang salah satu konsep dari MVP itu adalah single features. Oke, yang kemarin aku udah jelasin. Nah, di mana single features itu adalah as a minimum a single features, di mana kali ini kita discussnya about bagaimana sih si pengguna tersebut bisa melakukan checkout di aplikasi Uniqlo gitu. Nah, jadi Oke. we stick to the MVP. Oke, kita fokus dulu nih. Oke, bagaimana caranya si pengguna tersebut berhasil checkout gitu. Nah, a good idea untuk promo code-nya dimasukin ke mana. Nah, tapi itu nanti kita bisa ideation lagi nih. Jadi kan karena product management itu kan akan selalu berputar. It's a life cycle living gitu loh. It's a life cycle development gitu loh. Nah, jadi berangkat dari proses checkout ini, nanti ke depannya kita akan bisa evolve lagi nih flow yang sudah kita akses sekarang ini menjadi lebih kompleks lagi. Yaitu, it's a good idea. Bisa aja nanti kita akan tambahkan halaman untuk memasukkan kode referralnya atau memasukkan kode promonya gitu. Atau juga mungkin kita nanti bisa tambahkan ketika ada cashback nanti kita akan udah kasih tahu tuh jumlah cashbacknya berapa. Kurang lebih seperti itu, teman-teman. Oke? Nah, jadi Oke. kita lanjut dulu ya untuk melanjutkan user ini ke halaman pembayaran. Oke? Nah, Oke. buat Dea nih, biasanya kamu kalau belanja online nih, kalau udah klik pembayaran, biasanya habis itu akan ngapain ya, Dea? Dea ya? Metode pembayaran. Nah, oke. Jadi, untuk melanjutkan proses pembayaran, kita akan masuk ke dalam halaman metode pembayaran. Nah, jadi, oke. Nah, jadi di sini mungkin aku akan ambil contoh, Uniqlo ini sudah menyediakan ya berbagai macam metode pembayaran. Jadi kita bisa checklist aja salah satu. Mungkin kita bisa ambil contoh seperti virtual account yang teman-teman familiar, atau juga credit card, Apalagi ataupun e-wallet. e-wallet. Sekarang udah banyak ya pilihan metode pembayaran, guys. Iya. Mungkin kayak kita ambil simple tiga itu aja ya dulu ya, as assumption ya. Boleh. Oke. Nah, jadi so far gimana nih teman-teman setelah user memilih metode pembayaran nih, oke? Kira-kira apa sih yang kurang? Nah, atau mungkin apa gambaran user yang akan lakukan selanjutnya? Selanjutnya berarti kita udah ke page selanjutnya nih ya. Ceritanya udah milih gitu ya, Kak ya. Udah milih Ya, metode mungkin pembayaran ya. contohnya di sini aku ambil contoh kredit card ya. Jadi Oke, di sini kredit card. eh, apa checklistable lah yang kita bisa pick between uh, pilih metode apa, dan Yes. jangan lupa deh Hmm? button lanjutkannya belum ada. Bagaimana mau melanjutkan kalau belum? Oh iya, jangan lupa Oke, buttonnya ya. ya apa nggak apa-apa. Kan abis ditik, klik yang mana nih kita Hmm, gitu. Bingung nanti nggak usernya ada ya. melanjutkan nih gitu. Oke teman-teman, thank you Oke. banget juga ya yang tadi udah ngingetin juga ngasih ide-ide. Biasanya yang pada suka belanja online ya, yang pada hafal nih.
Ya, anggaplah buttonnya kayak gini ya. Lanjutkan. Oke. Nah, setelah itu, setelah melanjutkan berarti eh, kita akan masuk ke menu credit card nih ya. Metode pembayaran kredit card karena user tersebut memilih pembayaran dengan kartu kredit. Oke, ini Yes. buat teman-teman yang eh, familiar nih kalau misalkan pembelian atau pembayaran dengan kartu kredit, biasanya informasi apa sih yang dibutuhkan oleh eh, kita sebagai produk Uniqlo untuk kita proses nih pembayaran si kartu kredit pengguna. Oke. Detail tentang nomor-nomor kartu kreditnya. Oke, thank you Dea. Berarti kita di sini bisa bikin kolom yang berisikan field untuk nomor kartu ya. Ya. Oke. Nah, Oke, setuju ya setelah itu teman-teman. apa lagi nih kira-kira Dea? Nama pemegang kartunya. Kalau nama pemegang kartu kayaknya tidak diperlukan. Oke. Oke. Tapi di aku akan nambahin CVV. CVV, 3 kode di belakang kartu ya, Iya, teman-teman. jadi buat teman-teman nih yang kalau familiar dengan kartu kredit, nah itu ada tiga kode identitas yang ada di belakang kartu, yaitu namanya kode CVV. Nah, jadi buat teman-teman kalau misalkan nih mau melakukan transaksi online atau apa, make sure teman-teman jaga ya untuk nomor CVV-nya karena nomor CVV itu adalah identitas dari kredit card kita. Dan biasanya CVV itu diminta oleh website untuk melakukan pembelian karena untuk memvalidasi dari kartu kredit kalian. Gitu, teman-teman. Nah, jadi CVV ini kodenya unik. CVV ini kodenya unik yang memang yang akan show atau assure bahwa kartu kredit ini adalah milik kalian. Gitu, teman-teman. Yap. Thank you Oke. teman-teman juga tadi yang udah bantuin ya. Oke, next selain CVV apa lagi nih Dea biasanya nih kalau untuk transaksi dengan kartu kredit nih? Coba nih, teman-teman yang biasa transaksi sama kartu kredit mungkin boleh bantu aku. Ada apa lagi? Expiry date ya, tanggal Oke, kadaluarsa kartu ya. benar sekali. Nah, oke. Setelah eh, pengguna nih memasukkan informasi-informasi kartu kreditnya, berarti sekarang saatnya kita memilih jenis pembayarannya. Nah, biasanya kalau di kartu kredit itu akan ada pilihan either mau bayar langsung atau cicilan gitu. Nah, jadi di sini mungkin kita bisa cover lah ya kalau misalkan apakah si pengguna tersebut mau melakukan cicilan atau tidak gitu. Atau bisa saja nanti akan ada pilihan untuk langsung membayar full. Oke? Nah, Oke. setelah melakukan cicilan, maka kita akan melanjutkan nih. Jadi di sini ada Ada button tombol lagi ya. lanjutkan ya. Setelah verifikasi. Nah, jadi di sini oke, dan di sini sebenarnya by default karena memang ketika nih teman-teman melakukan transaksi kartu kredit pasti akan diminta kode OTP. Nah, jadi kode OTP itu adalah validasi terakhir ya, validasi terakhir yang assure dan secure bahwa transaksi tersebut memang di-trigger dari teman-teman gitu. Nah, jadi buat teman-teman juga nih mungkin terdengar serem ya sebenarnya ya dengan data pribadi apa segala macam. Cuman eh, dari website pun, dari produk pun juga kita juga harus set bahwa platform kita memang will assure that customer data will be safe diproses di kita.
gitu teman-teman challenging-nya as a product management. Oke. Nah, jadi biasanya nih, kalau di pengalaman aku di dalam perusahaan payment gateway, untuk transaksi kartu kredit sendiri itu pasti setelah memasukkan data kartu akan diminta kode OTP. Nah, jadi di sini kita akan making a simple halaman OTP aja ya, teman-teman ya. Yes. Nah, jadi di sini mungkin aku akan mention salah satu nama, user confirmation. Terus tulisan-tulisan gitu ya. Ya, jadi kayak ada dan ya udahlah. Oke. Nah, di sini akan ada apa field Bar untuk untuk masukin kode masuk. OTP-nya. Setelah itu kita lanjutkan. Nah, jadi ada button lanjutkan lagi nih. Oke. Nah, Oke. setelah lanjutkan, oke, maka uh, sudah selesai untuk transaksinya. Pasti kita harus notify dulu dong. Kita harus notify juga nih untuk pengguna kita. Berarti akan ada semacam pop up lah ya. I would say Ya. pop up-nya itu mungkin kita bisa Ya, gede lah ya. payment success gitu ya. Pembayaran sukses. Jadi mungkin di sini akan ada semacam icon big checklist gitu ya. Nah, setelah itu nih, eh, oke kita udah notify nih. Terus apa lagi kira-kira Dea ya? Yang biasanya nih, kamu ada ide nggak? Yang kayaknya ada yang kurang nih. Em, ini pilihan misalkan mau kembali apa lanjutkan belanja gitu ya. Mhm. Kayak ya misalnya kayak lanjutkan atau mau balik ke homepage misalnya gitu. Atau teman-teman lain ada ide kah Oke. setelah Nah, jadi payment di sini success? mungkin untuk men-trigger biar si penggunanya beli lagi ya. Kan kita kan juga pengen kan pasti produk kita dibeli terus kan sama pengguna kita kan. Oke, jadi I will suggest this button selanjutnya adalah button untuk arahan Lanjut belanja. melanjutkan belanja. Oke. Oke, setelah itu mungkin oh ya kita ada satu lagi nih yang perlu kita tambahkan sebenarnya. Kayak ini ya, biasanya kan kalau kita udah login tuh kayak ada cek status transaksi kita gitu ya, Kak, ya? Nah, iya jadi Hmm. kita harus make sure juga nih bahwa pengguna kita itu merasa aman even setelah melakukan Pembayaran. transaksi ya dengan Ya. pembayaran sukses gitu. Nah, jadi si pengguna ini bisa mengecek status transaksinya ya gitu. Berarti Yes. cek status transaksi. Oke, kurang lebih kayaknya udah Yeay. cukup ya untuk kita maju sementara di proses dari wireframe singkat ini ya. Nah, jadi teman-teman nih, uh, in a real life-nya ya, in a real life-nya, oke, aku sama Dea itu banyak di dalam in a real life workflow dari product management sendiri akan banyak nih, biasanya akan banyak versi orang aku sama Dea gitu lah. Nah, jadi melanjutkan nih pembicaraan atau sharing session yang kemarin. Nah, jadi akan ada banyak nih proses check out dari either dari aku, either dari Dea, atau mungkin dari A, dari B, dari C, dari D gitu. Nah, jadi setelah terkumpul tuh untuk semua proses dari tim yang sudah dibuat, nah kita akan melakukan Zen voting namanya. Jadi yang kemarin aku sempat mention itu Zen voting. Nah, di mana dari Zen voting itu kita akan pilihlah satu proses untuk menjadi konsiderasi kita.
gitu. Satu proses untuk menjadi konsiderasi kita bawa untuk ke proses development. Nah, kurang lebih seperti itu ya teman-teman ya. Jadi nggak cuma aku doang nih. Jadi in real life-nya itu akan banyak lah tim-tim yang akan membuat proses yang sama gitu kurang lebih. So Dea gimana Dea untuk proses wireframing-nya sendiri nih Mantap menurut banget kamu? Kak, kita kayak lagi brainstorming beneran ya. Kayak lagi meeting terus ditonton sama peserta mini course sambil dibantu dikasih-kasih ide nih sama peserta mini course. Semoga teman-teman juga bisa terasah ya kreativitasnya nih untuk nanti kalau misalkan kalian jadi PM beneran, jadi udah kebayang ya Kak Fajar ya, prosesnya bakal kayak Hmm. gimana nanti, gitu. Oke, mungkin teman-teman tadi ada yang bingung, ini untuk di page, 2, 3, 4 kan, tombolnya kan udah ada tombol keranjang ya teman-teman. Jadi untuk masuk ke next page itu bisa klik tombol yang tambah ke keranjang, terus nanti setelah review keranjang, itu nanti ngekliknya ke pembayaran. Jadi nggak harus selalu tulisannya lanjutkan-lanjutkan ya teman-teman ya. Jadi di situ masing-masing semua udah ada button-nya untuk melanjutkan, cuman tulisannya aja yang beda ya, gitu. Oke, bener ya Kak Fajar ya. Ntar aku sotoy banget nih Kak Dea. Jawab-jawab aja. Oh, thank you loh udah dibantu jelasin loh. Iya, sama-sama. Aduh, mohon maaf ya teman-teman ya. Maaf juga nih Kak Fajar yang jadi mendahului Kak Fajar. Oke, Santai kalau aja. gitu. Oke, kalau gitu Kak Fajar, nanti abis ini kita mau masuk ke Q&A. Mungkin di sini teman-teman juga udah ada pertanyaan-pertanyaan, mungkin Kak Fajar boleh, standby dulu sebentar karena aku mau ada review updates nih buat teman-teman. Atau sebelum aku masuk ke review updates, Kak Fajar mau ada, yang mau disampaikan dulu sama teman-teman sebelum nanti kita masuk ke Q&A? Eh, dari aku sih nggak ada. Cuma mau pesan aja buat teman-teman untuk wireframing sendiri, any idea bisa datang dari mana aja dan kapanpun. Gitu. Jadi kalau misalkan nih teman-teman lagi ada kepikiran apa atau apa, just langsung coret-coret aja. Gitu. Atau ya simpel bisa dicatat dulu di HP-nya. Atau mungkin kalau lagi bawa buku catatan itu bisa langsung dicoret-coret. Gitu. Itulah indahnya dunia product management. Mantap, luar Gitu biasa ya. ya. Thank you Kak Fajar. Nanti aku akan panggil lagi ya Kak Fajar, jangan kemana-mana. Oke, teman-teman, gimana tadi sesinya barengan sama Kak Fajar? Udah mulai kebayang belum nih salah satu, tugas ya yang dikerjain sama seorang product manager? Jadi makin pengen berkarir jadi product manager nggak nih? Coba dong boleh tulis di live chat. Manakah di antara kalian yang makin tertarik nih untuk jadi seorang PM? Nah, sambil teman-teman, menuliskan jawaban kalian di live chat, aku mau ada updates juga, karena buat teman-teman kalau misalkan memang kalian mau berkarir menjadi product manager, mungkin salah satu jalannya adalah kalian bisa ikutan Revoyu Full Stack Product Management Program. Karena apa teman-teman? Yang tadi kalian pelajari itu hanyalah sedikit dari ilmu keseluruhan yang bisa kalian pelajari untuk benar-benar nanti terjun ke dalam dunia product management ya teman-teman. Jadi nanti kalau di full stack itu nanti pastinya bakalan lebih detail ya pelajarannya dan juga kelasnya itu live dan juga interaktif. Jadi akan via Zoom. Jadi kalian bisa langsung ngobrol sama instructor-nya gitu ya. Kalau misalkan ada pertanyaan, kalian tinggal raise hands terus tinggal nanya gitu. Nah, Kak Fajar ini juga salah satu instructor nih di Full Stack Program. Jadi kalau kalian mau ketemu lagi sama Kak Fajar, mungkin bisa join ya di Full Stack Program. Linknya udah ada di pin message live chat YouTube. Nah, jadi teman-teman, kalau misalkan emang kalian mau mendalami ilmu product management ini atau mau berkarir jadi product manager, kalian itu nanti di Full Stack bakalan belajar ini semua. Jadi bakalan ada pelajaran tentang discover users problem, terus tentang making priorities, stakeholder management, karena kan seorang product manager itu bakalan berhubungan dengan banyak orang ya, dengan banyak tim. Jadi ini juga kenapa ada materi mengenai stakeholder management. Terus juga akan ada building product solution, project management, sampai ke develop go-to-market strategy. Mungkin teman-teman di sini yang suka ngelihat lowongan kerja jadi product manager, suka ada tulisan ya,
misalkan, memahami, go to market strategy gitu ya. Mungkin teman-teman bertanya-tanya selama ini go to market strategy itu apa, kayak gimana. Nah, nanti juga bakalan dipelajarin di full stack product management programnya. Buat kalian yang mau skill boosting, itu kalian bisa ambil yang 3 bulan, yaitu, course-nya aja ya teman-teman. Jadi akan, mempelajari ini selama 3 bulan. Nah, kalau kalian mau switch karir, mau mulai berkarir jadi product management, mau sebelumnya belum ada pengalaman sama sekali, atau misalkan kalian fresh graduate, kalian bisa ambil yang totalnya 6 bulan. Karena di 3 bulan berikutnya setelah kalian mempelajari yang tadi semua, kalian akan mendapatkan Revoyu Next. Revoyu Next ini terdiri dari Career Support dan juga Revoyu Labs. Revoyu Labs ini di mana kalian akan dikasih project-project yang nantinya bisa mengasah skill kalian yang udah kalian pelajari ya di Revoyu Course, dan juga pastinya bisa menjadi pengalaman dan juga portfolio kalian yang bisa menjadi bekal kalau kalian mau melamar kerja nanti. Dan juga bakalan disupport juga nih pencarian kerja kalian dari mulai CV improving gitu ya, terus mengimprove LinkedIn juga dan juga profile building, terus portfolio crafting, dan bakalan ada mockup interview atau kayak latihan interview gitu ya teman-teman. Jadi nanti dicoba dulu nih, latihan dulu interview gitu. Nanti kalian akan dikasih feedback untuk sebaiknya cara menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam interview itu kayak gimana yang sering ditanyakan. Terus juga sampai akan bisa konsultasi mengenai nego gaji. Iya teman-teman, gaji itu bisa dinego. Nanti kalian bisa konsultasi langsung ya sama career support di career support kalau misalkan kalian join ke full stack programnya. Kita juga ada hiring partner di mana kalau mereka lagi ada job openings, student-student di Revoyu itu bakalan dapat privilege untuk CV-nya direview langsung oleh mereka tanpa perlu mendaftar melalui job portal. Dan kalau misalkan performance kalian itu sangat baik dan luar biasa di full stack programnya, kita bisa ngerekomendasiin kalian ke hiring partner. Jadi buat kalian yang udah tinggal nunggu untuk kelasnya mulai nanti bulan Juni, pastikan performance kalian maksimal dan berikanlah yang terbaik. Dan juga jangan lupa semua fasilitas yang diberikan di Revoyu Next itu dimaksimalkan supaya bisa mempermudah kalian mendapatkan kerja di bidang product management ya teman-teman. Kalau udah tertarik, nggak usah ragu, kalian bisa kok langsung daftar aja ke link yang ada di pin message live chat YouTube atau di Discord, di channel announcement, atau kalian bisa ketik sendiri ya link yang ada di sini. Karena batch Juni itu udah terisi 97% nih teman-teman. Jadi saranku boleh daftar dulu aja sambil jalanin tes karena kita nggak ada registration fee. Jadi belum dipungut biaya apa-apa ya kalau kalian daftar dan jalanin tes. Jadi saranku amanin aja slotnya dengan cara kalian daftar dan juga jalanin tesnya. Kalian juga bisa konsultasi sama tim admisi kalau misalkan nanti di proses admisinya. Jadi kalau misalkan kalian masih ada kegalauan atau pengen nanya ini, nanya itu secara detail, kalian bisa langsung ngobrol-ngobrol sama tim admisinya kalau udah daftar. Gitu ya teman-teman. Terus buat kalian yang masih bingung mengenai metode pembayarannya, tenang aja, kita ada salah satu metode pembayaran yang lumayan favorit, namanya Study Now Pay Later. Jadi SNPL itu adalah cicilan tanpa uang muka. Jadi selama 6 bulan kalian itu cukup bayar 240.000 aja per bulannya. Nah, nanti cicilannya baru dimulai di bulan ke-7 dan start from 1 jutaan per bulan. Nah, kenapa sih teman-teman Revoyu mengadakan opsi pembayaran ini? Karena rata-rata menurut yang udah student di Revoyu itu di bulan ke-7 udah pada dapat kerja. Jadi harapannya udah bisa membayar cicilannya. Nah, tapi tenang aja kalau misalkan kalian ternyata dapat kerjanya masih di bulan ke-3 udah dapat kerja, nah tetap aja kalian baru bayar cicilan di bulan ke-7 ya. Jadi nggak akan pas kalian udah dapat kerja terus langsung disuruh bayar cicilannya. Jadi nggak kayak gitu ya teman-teman. Makanya sebenarnya ini Study Now Pay Later mungkin bisa kalian pakai kalau misalkan kalian emang masih belum bekerja atau masih job seeker dan sebagainya. Tapi kalau kalian belum kerja atau kalau usia kalian masih di bawah 21 tahun, kalian wajib mengajukannya bersama wali ya teman-teman. Jadi walinya itu usianya minimal 21 tahun dan maksimal 55 tahun serta wajib memiliki penghasilan minimal 3 juta per bulan. Tapi kalau misalkan kalian sendiri
udah di atas 21 tahun, terus kalian udah kerja juga, ya kalian bisa mengajukan cicilannya sendiri gitu, nggak perlu pakai wali. Jadi opsi ini bisa buat siapa aja ya teman-teman. Nah, selain itu kita juga ada opsi pembayaran lain ya tentunya. Jadi dari upfront atau langsung lunas pastinya. Terus kita juga ada split payment. Ini bisa di-split 3 kali loh per bulan dan nggak ada bunganya. Jadi nanti akan bayarnya ya dibagi 3 per bulannya, jedanya akan dibayarkan per bulan untuk split payment ini. Atau kalau misalkan kalian mau diskusi lagi sama tim admisinya, boleh nanti kalian bisa konsultasi langsung aja mengenai opsi pembayaran. Dan juga selain itu kita ada cicilan yang berbeda sama study now pay later. Jadi cicilan yang ini tuh cicilan biasa ya yang dengan DP. Jadi ini bisa 6, 12, atau 18 bulan. Jadi syarat pengajuannya itu sama kayak SNPL, tapi bedanya kalian harus bayar DP dulu sebesar 20% dari tuition fee. Baru nanti cicilannya mulai dari 700 ribuan per bulannya. Jadi opsi pembayarannya banyak banget, fleksibel banget, jadi bisa disesuaikan sama preferensi kalian dan juga kondisi kalian. Yang pasti aku saranin boleh daftar aja teman-teman, karena selama jalanin tes itu kan belum bayar apa-apa. Kalian baru akan masuk ke tahap payment ketika kalian udah lolos semua proses admisi dan dinyatakan diterima di full programnya. Jadi good luck buat teman-teman yang sedang menjalani proses admisi dan udah daftar. Buat teman-teman yang belum daftar, bisa dicoba aja ya untuk daftar langsung di link yang ada di pin message live chat YouTube atau di Discord di channel announcement. Oke, kalau gitu teman-teman, mungkin kalian udah nggak sabar ya untuk kita masuk ke Q&A session. Aku mau memanggilkan kembali dulu Kak Fajar bersama kita di sini. Halo Kak Fajar. Sebentar. Iya. Videonya bagus gak sama suaranya? Videonya udah aman. Mhm. Suaranya udah lancar, cuman agak kecil, mungkin bisa agak deketan atau gimana. Kenapa tuh Kak Oke. Fajar udah menemukan ininya Kak? Permasalahannya ada di mana? Enggak sih, sobat tadi suruh nge-restart wifi aja satu gedung. Canda. Ya ampun. Oke. Semoga udah kedengeran. Gimana teman-teman, udah aman suaranya Kak Fajar? Udah aman ya? Oke. Oke, kalau begitu kita masuk aja ke pertanyaan. Yang pertama. Wah, ini tadi ada pertanyaan di awal-awal nih kayaknya, Kak Fajar. Mhm. Negatif scenarios apa ya artinya? Oke. Nah, jadi negatif skenario itu adalah hal yang bertolak belakang dari goals mereka nih. Oke? Mungkin aku akan ambil contoh misalkan gini. Oke. Halaman login. Oke. Halaman login. Positif skenario itu adalah ketika pengguna memasukkan email dengan benar dan password dengan benar. Nah, tadi aku bilang negatifnya itu adalah bertolak belakang. Negatif skenarionya berarti bisa saja password atau emailnya salah dimasukkan, atau bisa aja dua-duanya. Gitu. Jadi kebayang nggak teman-teman nih? Pengertian dari negatif skenario itu apa sih? Gitu. Atau kalau misalkan tadi kita ambil contoh pembayaran dengan kartu kredit. Oke? Nah, positif skenarionya adalah mendapatkan pop-up pembayaran sukses. Oke? Nah, negatif skenarionya bisa saja limit kartu kreditnya habis sehingga dia mendapatkan respon gagal. Nah, jadi dari analogi-analogi itu kebayang ya teman-teman arti dari negatif skenario itu kayak gimana sih? Gitu. Nah, untuk pertanyaan kedua nih, negatif skenario ini bisa disebut bug gak sih kalau dalam istilah website atau aplikasi mobile? Enggak, gitu. Karena
positif skenario, negatif skenario itu sudah include di dalam requirement seorang product manager buat. Oke, teman-teman, itu kita pahami bareng-bareng dulu. Nah, bugs ini adalah anomali. Bugs ini anomali dari requirement yang kita buat. Jadi kebayang ya, maksudnya anomali. Contoh, misalkan dalam skenario login, aku masukin password salah, requirement-nya seharusnya nggak boleh masuk dong, loginnya gagal dong. Oke. Tapi ada anomali nih yang kita sebut bugs. Somehow aku bisa masuk ke dalam websitenya meskipun aku masukkan password salah. That's what we call bugs. Gitu teman-teman. Jadi kurang lebih paham ya? Gitu between negative skenario sama bugs itu apa. Gitu teman-teman. Oke, semoga terjawab ya buat teman-teman yang punya pertanyaan yang sama juga mungkin. Kita masuk ke pertanyaan selanjutnya. Dari Ade Ilyas, apakah seorang PM akan cenderung mengikuti produk lain sebagai benchmarking? Apa itu terkesan plagiat katanya? Oke. Nah, jadi seorang PM, seorang product management, nah, itu bagaimana kita berpikir secara kreatif mungkin, gitu loh. Nah, jadi gunanya benchmarking ini sebenarnya untuk apa sih? Misalkan nih, aku ambil contoh untuk aplikasi e-wallet, oke? Nah, jadi mungkin aku adalah seorang product manager di e-wallet A dan aku menggunakan benchmarking e-wallet B sebagai contoh lah. Nah, jadi di sini aku menjadikan benchmarking kenapa? Bisa saja target customer kita sama. Oke. Bisa saja target user kita sama, bisa saja strategi kita sama. Oke. Nah, tapi dari benchmarking ini we can go far beyond that gitu loh. Benchmarking ini hanya sebatas batas minimal, oke. At least setidaknya kita harus sama dengan dia. Tapi bagaimana kita sebagai product manager, kita harus berpikir lebih dari benchmarking yang sudah kita set. Gitu teman-teman. Jadi sebenarnya itu bukan plagiat ya, teman-teman. Gitu. Nah, untuk pertanyaan Oke. selanjutnya. Kak, mau nanya, ini berarti ngonsepin websitenya juga PM semua ya? Kalau ada yang kurang-kurang nanti diperbaiki sama tim UI UX. Oke, nah jadi sebenarnya untuk product manager sendiri itu mengkonsepnya itu dari user flow-nya, oke? Dari user flow, oke? Nah, jadi kita sebagai product manager yang akan mengkonsepkan semua user flow dan requirement yang ada. Nah, fungsi dari teman-teman UI UX adalah menyempurnakan. Nah, jadi benar kalau ada kurang-kurang, nah itu nanti akan disempurnakan dalam arti kata. Misalkan contoh nih, tadi di simulasi Crazy Eight-nya ya, terus kita tanya di halaman keranjang nih, kan tadi kita udah tulis tuh list-list yang sudah kita masukkan ke dalam keranjang. Terus juga ada alamat pengiriman, terus ada masukan alamat pengiriman. Nah, dari fungsinya UI UX itu adalah memberikan rekomendasi. Kayak, Jar, ini kayaknya kalau pengirimannya ini better ditaruh di halaman sebelumnya deh. Biar experience-nya lebih enak. Oke. Atau Jar, mungkin ini list A, B, C-nya itu kita buatnya drop down aja kali ya, biar halamannya nggak kepenuhan. Nah, jadi di situ teman-teman bisa ya membedakan antara product manager sama fungsi dari tim teman-teman UI UX. Gitu kurang lebih. Dea masih ke-mute, Dea. Bentar ya teman-teman, aku masih ke-mute ya. Sorry. Oke, kita masuk ke pertanyaan selanjutnya. Tadi udah dijawab sekaligus ya yang pertanyaan setelahnya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Kok aku deg-degan ya? Sama pertanyaan. Luar biasa ya pertanyaan teman-teman Minikers nih ya, Kak Fajar. Iya. Oke, selanjutnya ini dari Agatha, PM yang punya background decay atau value artistik
nya tinggi, waktu di tahap ini kalau terlalu detail gimana? Mempermudah tim tech atau malah akan dinilai ambil porsi orang katanya. Oke, yang pertama adalah di dalam sebuah workflow product management itu kita kerjanya bareng-bareng gitu. Jadi memang nggak ada tuh yang namanya ngambil porsi atau apa. So everybody support each other gitu loh. Everybody, every layer is supporting each other gitu. Nah, jadi tanpa nih, aku bilang tanpa punya background value artistik, seorang product manager itu memang it's a must, hukumnya fardu ain, wajib, emang skill harus wajib into details. Kenapa? When you miss one requirement, itu akan merusak the whole process. That is something that you should not think ketika kamu mau jadi product manager gitu. Jadi aku akan fair-fairan aja bahwa seorang product manager itu harus dituntut untuk into the details. Oke, okay? Dari something yang base, pondasi. Kalau aku bilang pondasi, pondasi yang harus as a PM itu punya dan harus kuat into the detailsnya gitu. Karena kalau udah nggak detail, bisa aja missing the requirement, hancurlah semua prosesnya gitu. Oke, nah apakah harus dalam 8 step? Kalau lebih atau kurang bagaimana? Nah, jadi di sini mungkin aku pernah baca sih sebenarnya teori tentang Crazy Eight ini. Jadi dia ini seorang product master yang ada di Belanda dan dia mengusung konsep dari Crazy Eight ini. Oke, yang pertama, kalau kurang dari 8 boleh nggak? Boleh. Kalau lebih, sebenarnya nggak ada yang benar atau nggak ada yang salah juga. Cuma di dalam ilmu experience, di dalam user experience, oke, sebuah proses yang optimal, yang tepat guna itu adalah proses yang tidak lebih dari 8 langkah. Gitu. Jadi teman-teman kebayang ya. Jadi sebenarnya kalau misalkan menjawab pertanyaan tadi, boleh nggak lebih dari 8? Sebenarnya nggak ada yang salah, nggak ada yang benar. Gitu. Tapi dalam sebuah proses yang efisien nih, alangkah baiknya 8 it's a good maximum number lah gitu untuk kita finishing satu proses gitu teman-teman. Jadi Oke, kebayang ya. semoga ya, semoga kebayang ya. Soalnya lumayan banyak juga nih yang nanya, emang harus 8 ya Kak ya, Crazy Eight ini? Iya, Banyak jadi yang memang nanya si juga. pencetusnya Crazy Eight ini dia nge-state juga bahwa 8 it's a good atau it's enough. Dalam arti kata enough itu udah cukup untuk lo menjelaskan sebuah proses gitu loh. Jadi angka yang cukup lah gitu, yang efisien untuk lo menjelaskan sebuah proses atau lo mendeliver sebuah proses gitu. Oke, semoga terjawab ya teman-teman. Tadi lumayan banyak ya yang mempertanyakan si angka 8 ini. Mungkin ada ini Kak, angka hoki atau apa gitu 8 bukan ya? Nggak ada hubungannya ya? Enggak. Balik lagi si Oke, pencetusnya sih, tapi pencetusnya unik juga sih ini. oke, oke, oke. Sip, kalau gitu kita ke pertanyaan selanjutnya. Ini lebih general nih Kak, pertanyaannya dari Arum. Mungkin Arum ini mulai tertarik ya untuk jadi PM. Mungkin kalau dari sisinya Kak Fajar itu ya, dari perspektifnya Kak Fajar, untuk jadi PM bagi orang yang fresh graduate yang minim skill, apakah bisa di-hire oleh company katanya? Oke, yang pertama adalah tanpa melihat dari background ya, maksudnya mau itu fresh graduate atau mungkin mau career shifting, oke? Aku akan info dulu bahwa to become a product management in entry level, setidaknya there are some skills that you should accomplish gitu loh. Nah, skillnya itu apa saja sih? Ada 3 sebenarnya, yaitu communication skill, oke? Terus juga into details, sama analytical thinking, oke? Kalau dibilang bisa nggak minim skill, honestly speaking, enggak, gitu. Ya mau nggak mau kita harus at least minimal 3 skill ini kita kuasai.
Karena itu adalah modal awal untuk kita deep dive lagi belajar soal product management. Gitu, teman-teman. Oke, kira-kira ada tips nggak nih dari Kak Fajar buat teman-teman yang mungkin baru mau mulai tapi Mhm. masih minim pengalamannya gitu. Tips dari Oke, Kak Fajar misalnya. oke. Nah, jadi pertama nih, yang pertama tips dari skill komunikasi dulu ya. Yang pertama, ya kita sehari-hari kita bisa berkomunikasi kan ya. Oke. Nah, jadi kita bisa we can communicate with a lot of people gitu loh, including our family, including our friends, including our lingkungan atau siapapun itulah. Kita bisa berkomunikasi gitu loh. Oke. Nah, untuk melatih skill komunikasi kita, oke, itu kita bisa dimulai dengan mengasumsikan bahwa lawan bicara kita itu adalah awam gitu lah. Maksudnya adalah ketika kita mengkomunikasikan sebuah topik, contoh nih topik A, oke. Nah, si A ini kita anggaplah sebagai orang awam gitu loh, yang memang tidak mengerti. Oke, tugas kita bagaimana cara mendeliverikan topik A ini agar bisa diterima oleh si A ini. Oke, dengan cara as simple as you can communicate it with a simple language, oke, using bahasa dia itu dalam arti kata kalau misalkan kayak tadi tuh yang aku agak struggle dengan pengguna tiba-tiba suka keselipet dengan nasabah. Nah, itu sebenarnya adalah apa namanya kayak nasabah adalah bahasa yang aku pakai sehari-hari untuk istilah user aku gitu. Nah, tapi kalau buat teman-teman mungkin familiar sama ya either kata user atau enggak pengguna. Benar ya? Nah, jadi that's how you communicate more easier untuk mendeliver sebuah topik gitu. Nah, di mana implementasinya ketika kalian nanti sudah jadi PM itu akan lebih gampang lagi untuk mengkomunikasikan ke technical team atau ke business team terkait requirement yang kalian buat nih gitu. Karena requirement kalian yang buat ini kan kalian bertanggung jawab nih atas membuat requirement kalian. Nah, kalian juga harus bertanggung jawab bagaimana caranya requirement yang kalian buat bisa terdeliver dan dimengerti oleh tim-tim atau stakeholders yang memiliki kepentingan gitu. Terus untuk mengasah skill kedua yaitu analytical thinking. Oke. Nah, as simple as kita sehari-hari sudah berkutat pasti tiap hari megang namanya smartphone, HP gitu kan. Nah, jadi kita bisa nih thinking about apa sih aplikasi yang biasa kita pakai sehari-hari kayak Gojek, terus juga mungkin aplikasi-aplikasi e-commerce kayak Tokopedia, Shopee dan lain-lain. Nah, dari situ kita bisa menganalisis kayak ini kurangnya apa ya? Kalau gue jadi PM di sini apa yang bisa gue improve ya? Gitu. Jadi something that it can trigger your analytical skill. Gitu kurang lebih teman-teman. Oke, gimana teman-teman? Udah mulai tercerahkan kah buat yang masih fresh graduate, yang mau switch karir? Semoga tips-tips dari Kak Fajar bisa membantu kalian ya nanti ketika kalian mau career shifting. Nah, Oke. oh ya, aku ada satu poin ketinggalan. Tadi yang Oh into iya, the boleh. detail. Oke. Nah, jadi into the details ini sebenarnya yang paling unik sebenarnya. Oke. Nah, jadi product manager itu di apa? Seorang product manager itu harus berpikir overthinking. Tuh, bingung nggak tuh teman-teman? Biasa gue sehari-hari diujar lo jangan overthinking, jangan overthinking, jangan overthinking. Tapi justru kalau di product manager itu kita harus overthinking. Ntar, jangan langsung bingung atau apa, pelan-pelan. Nah, overthinkingnya itu di sebelah mana sih kak? Kepo gue, gitu loh. Nah, overthinkingnya itu ketika kita membuat sebuah proses, oke? We have to think into detail, even overthinkingnya, worst case-nya, apa sih yang akan terjadi terhadap user kita di proses yang kita buat. Oke? Contoh, misalkan, dalam proses login. Oke, overthinkingnya apa aja sih?
Bagaimana kalau user gue lupa password nih? Apa yang harus gue lakukan kalau pengguna gue lupa password? Bagaimana kalau dia lupa emailnya? Oke, apa yang gue harus lakukan nih? Requirement apa yang harus gue lakukan untuk biar dia bisa kebantu kalau case-nya dia lupa sama emailnya? Oke. Nah, bagaimana kalau misalkan emang dia belum buat akun sama sekali tapi udah ada di halaman login? Bagaimana treatmentnya? That is something that overthinking yang harus dimiliki oleh seorang product manager. Gitu teman-teman. Jadi kurang lebih kayak gitu ya konsep overthinkingnya. Jadi jangan mikir overthinking lainnya nih. Langsung pada, "Oh, Gitu. aku udah overthinking loh, Kak." Oh, langsung kayak gitu ya. Berarti aku udah dapet 1 nih skill jadi PM. Oke, semoga bermanfaat teman-teman tipsnya. Thank you banget Kak Fajar untuk pertanyaan yang Iya. tadi. Sangat-sangat mencerahkan ya. Aku aja yang dengar dari sini. Mungkin teman-teman bisa dipraktekkan ya tips-tips dari Kak Fajar, mulai mengasah beberapa skill tadi yang udah disebutin sama Kak Fajar. Thank you Kak Fajar. Kita langsung Iya. masuk ke pertanyaan selanjutnya, boleh ya? Oke. Oh masih ya? Oh masih, tenang aja. Teman-teman di Saya mau sini pada istirahat, saya mau istirahat. teman-teman di sini pada apa namanya? Pada kritis sekali ya bertanya. Oke. Ini ada pertanyaan dari Ajeng. Mhm. Cara mempresentasikan detail user flow ke stakeholders agar lebih jelas bagaimana ya, Kak? Kalau pakai Wireflow tapi dikasih dialog box, description atau condition per step bisakah? Oke. Nah, jadi gini. Perlu kita define dulu stakeholders-nya seperti apa. Oke? Nah, jadi kalau bicara di pekerjaan aku sekarang, key stakeholders itu ada 2 jenis. Oke? Your line team, yaitu ada dengan technical team, dengan tim design, juga di other product teams. Oke? Itu yang kita bilang stakeholders juga. Ataupun ya including marketing team, terus juga tim customer experience, itu kita sebut stakeholders kita. Nah, another stakeholders yang kita sebut adalah key stakeholders. Nah, key stakeholders ini yang kita masuk jajaran BOD atau jajaran manajemen gitu. Nah, jadi balik dulu nih. Maksudnya stakeholders ini bagaimana gitu loh. Karena cara mempresentasikan ke kedua jenis stakeholders ini berbeda tentunya. Oke. Nah, nggak apa-apa, kita breakdown satu-satu. Nah, yang pertama, kalau stakeholders yang memang sifatnya masih with our one tribe lah, atau di dalam masih scope of our work stream gitu loh. Nah, jadi di mana kita bisa mempresentasikan user flow ini dalam bentuk as simple as wire flow singkat yang memang kita masih bisa assess bareng-bareng nih untuk dialog box-nya. Jadi kita bisa ngasih description kayak di screen ini deskripsinya kayak gini, apa saja sih yang terjadi, negatif skenario-nya apa, positif skenario-nya seperti apa. Can you agree with that? Atau do you have any thoughts with that process? Gitu. Itu yang jenis stakeholders pertama. Another key stakeholders yang kedua yaitu adalah manajemen. Nah, kalau untuk BOD sendiri biasanya kita akan present the user flow itu sudah dalam bentuk high level beserta screen-screennya. So it's much more complex gitu loh. Nah, kenapa? Karena kita pengen lebih ke kita pengen minta acknowledge dari mereka nih. Jadi memang levelnya beda ya dari tahap diskusi sama level acknowledge atau endorsement gitu loh. Gitu sih teman-teman, tapi balik lagi untuk penyampaian ini balik ke workflow dari kantor kalian nanti ya, karena perusahaan itu beda nih caranya, gitu teman-teman. Mantap, terima kasih Kak Fajar. Oke, 2 Iya. pertanyaan terakhir ya, janji Kak nggak nambah lagi ya. Teman-teman sorry banget ya karena keterbatasan waktu, jadi sorry kalau misalkan ada pertanyaan teman-teman yang nggak sempat terjawab, tapi tadi mungkin, Oke. banyak pertanyaan teman-teman yang mirip-mirip juga, jadi semoga terjawab ya dari pertanyaan yang sudah terwakilkan di sini. Oke, 2 Hmm. pertanyaan terakhir, ini dari Nana Rodiana, user flow ini selalu berhubungan dengan apps atau website ya penggunaannya? Oke. Nah, jadi sebenarnya gini, untuk user flow sendiri itu kan tadi pengertiannya adalah sebuah runtutan skenario dari perspektif user untuk
untuk defining goals-nya apa nih, gitu. Nah, jadi itu pun tidak terbatas untuk, oh, user flow ini hanya berlaku untuk apps, user flow ini hanya berlaku untuk website. Gitu. So, all kind, gitu. So, it's all kind of platform. Itu pasti akan membutuhkan namanya user flow. Gitu, teman-teman. Jadi, user flow ini memang sebagai metode ya untuk kita mengkomunikasikan tanpa melihat jenis dari produknya itu sendiri. Gitu. Nah, Mantap. mungkin untuk menjawab juga product management is most only tech and online. Nah, jadi sebenarnya ya untuk product management sendiri ini sekarang kan kita memang lagi ada yang namanya kan ada online platform kan, product management yang memang digital product gitu, digital product yang as we can see kayak website atau aplikasi gitu loh. Nah, sedangkan untuk yang physical product pun ada. Physical product itu ya ini yang ada produk kayak brand IKEA, Sephora, dan kurang lebih memang sebenarnya prosesnya sama gitu loh. Oke, aku ambil contoh. Kalau tadi kan kita udah berbicara soal yang online product nih atau digital product kan membuat user flow-nya. Oke. Nah, kalau misalkan nih kayak contoh IKEA yang physical product, anggaplah contoh kasur gitu lah, kasur IKEA atau enggak kursi gitu lah. Nah, itu di situ kan bagaimana kemungkinan-kemungkinan apa saja yang si pengguna itu lakukan di atas kursinya. Misalkan kita ambil contoh nih, physical product kursi IKEA. Bagaimana kalau kursi kita diduduki sama 3 orang, padahal kapasitasnya 2 orang? Bagaimana kalau suatu saat terkena noda atau apa? Nah, jadi something yang skenario-skenario pun itu juga berlaku untuk physical product. Jadi nggak cuma untuk digital product aja, guys. Gitu. Jadi emang product management ini, I would say that ini berlaku untuk physical product ataupun digital product gitu. Dan kurang lebih emang prosesnya sama sih. Bagaimana kita nge-handling produknya aja. Gitu kurang lebih, guys. Siap, thank you banget Kak Fajar udah sekaligus menjawab 2 pertanyaan terakhir kita. Thank you banget teman-teman yang udah pada bertanya juga. Semoga semua jawaban-jawaban dari pertanyaan yang udah masuk bisa menjadi insight juga buat kalian ya. Oke Kak Fajar, Iya dong. sebelum Kak Fajar meninggalkan studio ini, mungkin dari Kak Fajar mau ada kisi-kisi nih biar teman-teman semangat buat join sesi besok nih Kak. Kita mau ngapain nih besok Kak? Oke, jadi mungkin gini ya, kan kalau tadi itu aku udah mention soal task flow, wireframing, sama juga untuk screen flow ya. Nah, jadi untuk task flow tadi kita udah coba dalam bentuk Crazy 8 dan juga kita udah coba wireframing untuk digital board-nya. Nah, jadi besok tuh kita akan coba untuk wireframing, tapi bedanya kalau tadi kita coret-coret pakai pensil, anggap aja ini pensil, ya emang pensil sih. Nah, dengan coretan tangan, kalau besok kita akan melakukan wireframing dengan salah satu platform wireframing yang aku udah sebut beberapa hari ini dari kemarin aku sebut, terus juga hari ini tadi aku sempat mention. Nah, mungkin teman-teman bisa tebak dulu nggak nih, apa nih kira-kira nih platform yang akan kita coba besok nih? Coba tebak guys, apa nih? Kak Fajar udah sering ngasih kisi-kisi kemarin-kemarin. Mungkin ada teman-teman yang kayak, oh itu yang disebut terus toolsnya gitu ya. Apa nih? Mungkin bisa sekalian di-reveal nih sama Kak Fajar. Oke, Apa tuh? jadi besok kita akan wireframing pakai Whimsical. Gitu, teman-teman. Mantap, teman-teman. Oke. Sip, kalau gitu Kak Fajar, thank you banget. Kita ketemu lagi ya besok. Thank you banget Kak Ya. Fajar udah mau tiga malam nih guys bersama kita ya. Jangan disia-siakan loh. Bisa, Belum pulang loh ini saya masih di oh kantor. iya luar biasa. Demi peserta mini course Kak Fajar 3 malam mau ketemu sama kalian ya. Jadi Gitu. jangan disia-siakan, wajib hadir dan thank you banget Kak Fajar buat materinya hari ini, buat simulasinya dan juga untuk jawaban-jawaban dari pertanyaannya. Kita Ya. ketemu lagi besok ya Kak ya. Oke. Oke, see you Kak. Malam semuanya. Have a good day.
Oke, teman-teman, gimana sesinya sama Kak Fajar hari ini? Seru banget kan ya? Kita udah kalian mungkin kebayang ya, jadinya kayak, oh nanti kalau misalkan meeting, brainstorming, kalau jadi PM tuh kayak gitu ya, kurang lebih gitu. Bakalan seru banget, jadi buat temen-temen yang udah mau jadi product manager, nggak usah ragu ya kalau mau mengasah skill kalian dan juga mendalami ilmu product management bersama dengan Revoyu dengan cara ikut full stack product management program yang link pendaftarannya udah ada di bawah situ, bisa diketik ya. Oke, buat teman-teman yang belum ngerjain certification test dan juga mungkin bertanya-tanya, sesi hari ini bisa jadi apa ya? Bisa jadi, untuk kalian menjawab pertanyaan case tadi ya. Jadi sesi hari ini sama sesi besok, bisa kalian pakai ilmunya untuk mengerjakan case tadi. Tapi buat teman-teman yang belum ngerjain certification test, yuk jangan lupa dikerjain karena deadline-nya hari Jumat jam 12 malam. Kalau misalkan kalian nggak ngerjain, terus nanti juga kalau misalkan um, kalian belum ngerjain, kalian nggak bisa dapat sertifikat teman-teman gitu. Tapi walaupun teman-teman yang udah pada ngerjain, udah pada submit, kalau misalkan kalian ada yang belum lulus, nggak apa-apa, nanti bisa coba lagi ya di batch berikutnya. Dan juga teman-teman yang udah lulus, jangan lupa hadir terus selama sesinya. Nah, buat teman-teman yang belum sempat menyimak mengenai apa itu certification test dan juga tugas-tugas yang ada di mini course, ini aku coba menjelaskan kembali ya. Jadi teman-teman, kita ini ada 2 tugas ya selama mini course berlangsung. Yang pertama itu adalah certification test dan yang kedua adalah case study. Untuk certification test ini sifatnya wajib buat kalian yang mau dapetin sertifikat dan kalian harus lulus untuk bisa mendapatkan sertifikatnya. Jadi, certification test ini terdiri dari soal pilihan ganda ya teman-teman yang berkaitan dengan materi selama mini course berlangsung dan yang wajib dikerjakan hanya yang 20 soal aja gitu. Nanti yang 15 soalnya ini buat kalian yang mau dapetin jalur fast track ke full stack program. Sebenarnya ini nggak wajib untuk sertifikat, tapi menurutku dikerjain aja nggak apa-apa sambil kalian bisa mengasah logical test kalian ya. Siapa tahu kalian bisa dapetin jalur fast track kalau misalkan mau daftar ke full stack. Nanti deadline-nya jam 12 malam hari Jumat, jadi kalian bisa nyicil, bisa ngerjain kapan aja asal nggak lewat deadline. Tapi aku saranin jangan mepet-mepet supaya nanti nggak sibuk trafficnya kalau kalian tiba-tiba mepet deadline terus berebutan masuknya kan sayang banget kalau misalkan nanti malah nggak kesubmit ya. Jadi saranku jangan mepet-mepet ngerjainnya. Terus untuk yang satu lagi ini adalah case study. Case study ini sebenarnya tidak wajib untuk dikerjakan dan tidak akan mempengaruhi certification test. Tapi kalau kalian mau mengasah skill kalian di bidang product management, ini bisa kalian kerjain. Karena nanti juga kalian bisa dapetin kunci jawabannya nih. Jadi kalian bisa belajar-belajar lagi di rumah untuk kunci jawabannya. Jadi kalian bisa mengevaluasi apa yang udah kalian kerjain dengan kunci jawaban yang dibagiin. Gitu ya teman-teman. Dan ini deadline-nya juga beda hari Sabtu jam 12 siang. Jadi aku saranin didahulukan yang certification test. Ini semua pengumuman tentang ini dan juga info detail tentang ini bisa kalian temuin di Discord di channel assignment gitu. Jadi bisa dibaca detailnya dan juga instruksinya ya teman-teman di situ. Semuanya udah ditulis step-stepnya. Oke, nanti buat teman-teman yang tadi aku bilang pengen dapat jalur fast track, jadi di certification test itu kalau kalian lulus di logical test juga, kalian bisa nge-skip satu tahapan proses admisi. Karena proses di admisi itu kan ada initial test, terus ada essay, dan juga ada video call, baru nanti kalian bisa join ke full program. Nah, kalau kalian nanti dapat jalur fast track, kalian bisa nge-skip tahapan initial test, jadi nanti langsung ke essay ya teman-teman. Jadi kalian bisa menghemat waktu nih untuk mengikuti full stack programnya karena slotnya itu limited, karena kita akan mulai batch-nya di bulan Juni gitu. Jadi aku saranin daftar sekarang aja gitu ya teman-teman. Terus nanti ketika kalian udah ngerjain certification test, kalau kalian udah submit, nanti pengumumannya baru akan dikirimkan di H+1 atau keesokan harinya setelah kalian submit, dikirimkan ke email. Nanti buat kalian yang lulus akan ada undangan untuk bergabung di full stack programnya Revoyu. Dan buat kalian yang mau daftar, bisa ketik link yang ada di sini.
Oke, teman-teman tadi udah dibocorin ya sama Kak Fajar, kita mau belajar apa besok. Kita bakalan ada practical simulation lagi. Nanti akan menggunakan whimsical. Jadi kalian wajib hadir juga nih di sesinya besok gitu. Dan thank you banget aku ucapin buat teman-teman yang udah aktif berpartisipasi di hari ini. Bantuin aku untuk apa namanya tadi proses brainstorming ya di Crazy Eight. Kalian keren-keren banget semuanya, apalagi malam-malam gini masih semangat belajar, masih aktif juga nih untuk berpartisipasi dalam simulasinya. Semoga ilmu hari ini bisa bermanfaat buat kalian dan juga bisa menjadi insight yang bisa kalian pakai untuk kedepannya ya, terutama kalau kalian nanti mau berkarir sebagai product manager. Oke, kalau gitu teman-teman, jangan lupa nanti diisi absennya. Setiap hari aku akan mengirimkan link absensi di channel Lecture Sue 1. Gitu ya teman-teman. Jadi tiap hari setelah selesai sesi bisa dicek aja ya untuk pengumuman di channel tersebut di Discord. Oke, kalau gitu teman-teman, thank you so much and see you tomorrow. Bye-bye.